Buku Jitman edisi 14 halaman 698, eksempel 16.2 sampai dengan eksempel 16.3. Pada eksempel 16.2 diceritakan ada Lawrence Industry, dia membeli $1.000 merchandise alias barang gitu ya dari suppliernya pada tanggal 27 Februari dengan term credit term 2/10 net 30 end of month. Maka dengan credit term seperti ini akan dimulai beginning of credit periodnya itu pada tanggal 1 Maret gitu ya. Kemudian 2/10 ini artinya adalah dia akan mendapatkan diskon 2%. Lawrence akan mendapatkan diskon 2% apabila membayar pada hari ke-10. Tapi dia harus bayar full pada hari ke-30 end of month gitu. Nah, jadi ketika dia di tanggal 10 bayar, maka dia nggak perlu bayar 1.000, tapi 1.000 bayarnya 98%-nya aja. Kenapa 98%? 100% pembayarannya dikurangin dengan 2% diskonnya. Atau bisa nanti kalian hitung dengan 1.000 dikurangi 1.000 kali 2%. Maka dia harus bayar 980. Namun ketika dia membayar tanggal 30 Maret, maka dia harus bayarnya $1.000 full, nggak dapat diskon. Nah, maka itu kita dapat kesimpulan bahwa ketika dia taking the cash discount, dia saving sebesar $20. Ini savingnya sebesar $20. Berikutnya masuk ke example 16.3. Di sini ada rumus baru, tapi kita bahas dulu dari example 16.2. Bisa dilihat di sini pada example 16.2 harusnya kan kita bayar $1.000 di akhir. Tapi kalau misalnya bayar lebih cepat, jadi cuma bayar $980. Nah, kalau dipikir-pikir, nggak usahlah kita bayar $980 tanggal 10 ini. Kok cepat-cepat amat? Kita mundurin aja 20 hari. Lumayan, mundur 20 hari. Ya, tapi kalau mundur 20 hari emang sih duitnya bisa pakai buat yang lain mungkin gitu. Atau memang belum ada uangnya. Tapi kita harus bayar lebih mahal $20. Artinya, kalau kita mau disimpulkan, $20 ini adalah interestnya daripada pokoknya yang $980. Bisa dibayangin, kita kan sebenarnya kayak harusnya bayar 980 aja kalau bayar hari ke-10. Tapi karena kita manjangin 20 hari yang di kuning ini, maka kita harus bayar lebih banyak $20. Maka kita harus hitung biaya dari melepaskan atau merelakan tidak mengambil cash discount. Kita hitung dulu biaya dari tidak mengambil cash discount. Dihitung yang gampangnya $20 bagi $980 adalah 2,04. Tapi harus diingat biaya ini atau bunga ini, kan kita tadi dibilang ini sebagai bunganya ya. Bunganya 2,04 itu adalah dari panjang pinjaman 20 hari, bukan selama 1 tahun. Nah, kalau misalnya kita mau hitung selama setahun, kita pakai rumus yang ini, 2%. Saya langsung aja di sini, 2% dibagi dengan 98%. Lalu ntar kita akan kali dengan, ini dikasih jarak dulu. Kita kalikan dengan 365 hari dibagi delays on day-nya kan 20 hari tadi, dibagi 20, maka 0,02 ini dikali dengan 18, yaitu sebesar 37%-an. Kalau dalam persen, kalau kita tambahkan 0 di belakangnya, 37,24%. Angka 37,24% ini dapat dipakai untuk decision making. Apakah dia akan mengambil cash discount atau dia giving up the cash discount. Tergantung pada apa? Tergantung kepada bank interest atau sumber
dari pinjaman dananya dia, ya mau dari bank interest atau dari orang lain, dia bayar bunganya berapa. Jadi kalau misalnya bank interestnya lebih kecil daripada cost of giving up cash discount, maka lebih baik disarankan untuk mengambil cash discount aja, karena cost of giving up-nya tinggi sekali gitu. Tapi kalau misalnya cost of giving up-nya segini, tapi misalnya bunganya 40% selama 1 tahun, ya mendingan giving up aja deh cash discount-nya gitu. Lalu kita coba lanjutkan ke example 16.5. Di situ dia cerita kalau misalnya mau di stretching, oke deh stretching aja, tapi jangan sampai ngerusak reputasi, jangan sampai ngerusak reputasi. Kalau tadi kan dia stretch sampai dengan oke deh sampai hari ke-30 aja, akhir bulan. Kalau misalnya sampai akhir bulan artinya kan dia delay-nya 20 hari. Ingat yang ini ya. Kalau akhir bulan kan dia delay-nya 20 hari. Nah, sekarang dia berencana untuk delay sampai dengan hari ke-70. Nah, kalau misalnya dia delay sampai dengan hari ke-70, artinya saya langsung aja di tempat yang sama, rumusnya masih sama kayak gini. 0,02-nya masih sama pasti. Kayak kita hitung ulang aja ya. Di ini 2% dibagi dengan 98%. Oke, dia berubah jadi persen ya, karena itu sebenarnya kalau di atas kan desimal. Nah, dikali dengan 365 hari, nah delay-nya tuh, kan dia delay sampai dengan hari ke-70 gitu ya. Jadi dia dari yang sini tuh dia mundur sampai ke, ini kan hari ke-30, ntar dia mundur lagi 60, terus tambah lagi 10 hari. Nah, jadi artinya dia tuh delay-nya 60 hari. Bisa dipahami ya? Kan dia mau bayar di hari ke-70. Tapi kan kalau 10 hari itu kan term discount. Jadi 70, saya tulis aja 70 kurangin 60, kurangin 10 hari yang kredit termnya. Maka kita coba kali menjadi 12,4%. Nah, kalau ngomong 12,41%, memang sedikit kan, artinya cost of giving up the cash discount. Tapi ini dengan catatan tidak merusak reputasi ya, tidak merusak kredit reputasi. Jadi orangnya udah percaya, oke lah nggak apa-apa, kamu bayar di hari ke-70 juga nggak apa-apa. Nah, maka cost of giving up the cash discount-nya jadi lebih kecil. Nah, kalau misalnya kita memang dapat pinjaman 15%, ya kalau bayar di hari ke-30 sih ya kita rugi ya. Mendingan kita ambil cash discount. Tapi kalau misalnya kita tadi pinjamannya 15%, lalu cost of giving up cash discount-nya 12,41%, ya lebih baik kita bayar aja sampai hari ke-70. Toh ternyata kan gak terlalu mahal, biayanya cuma 12,41%, toh bunga kita juga kan 15%, seperti itu.